Orang ini membunuh orang hanya dengan satu pena. Dia tidak terlihat pintar, tapi IQ-nya 250. Saat ini, dia mencoba membunuh wanita yang berjalan di jalan. Di depan semua orang. Selain itu tidak menimbulkan keraguan. Dan dia hanya perlu menggunakan pulpen. Apakah Anda tahu bagaimana dia melakukannya? Pria itu pertama kali mengamati situasi di sekitarnya. Lampu lalu lintas berubah setiap 20 detik. Anak laki-laki yang mengendarai sepeda dari jauh terbang seperti terbang. Kendaraan di jalan akan membuat tempat sampah bergoyang. Bus yang berhenti di stasiun akan segera berangkat. Kemudian pria itu meletakkan pena di tempat sampah. Sudut mulut terangkat. Permainan dimulai. Ketika taksi melewati genangan air, suara itu membangunkan orang tua itu. Tetesan air memercik dan menjatuhkan pena. Orang tua itu melihat pena dan ingin mengambilnya. Ditabrak sepeda seperti terbang di atas. Pergerakan di pinggir jalan sekali lagi menarik perhatian sopir bus. Dan sekarang lampu merah menyala. Wanita itu melihat lampu hijau N, langkah panjang ke depan. Kemudian, orang yang percaya diri pergi. Itu semua dalam kendalinya. Semua rantai kencang. Semua melalui perhitungannya yang canggih. Berikan hasil inferensi. Tapi kamu tidak dilahirkan seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, kemampuan intelektualnya. Berhentilah di usia 9 tahun. Ada gangguan kognitif yang parah. Tapi pola pikirnya saat ini. Orang biasa tidak bisa menjelaskan. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Pria yang segera melarikan diri. Selain pena di tempat kejadian, tidak ada petunjuk yang tersisa. Polisi belum selesai menangani sisi ini. Insiden lalu lintas di sisi lain terjadi lagi. Orang bijak ini hanya berhenti pada usia 9 tahun. Gunakan hanya ballpoint. Menyelesaikan pembunuhan yang sempurna. Kasus ini terjadi 2 kali. Setiap kali ada petunjuk di tempat kejadian, hanya ada ballpoint. Polisi belum tenang. Kecelakaan ketiga terjadi lagi. Tapi kali ini menyebabkan tabrakan 4 arah, banyak orang terluka. Ketika petugas polisi wanita itu berdiri, pulpen yang sama muncul lagi. Petugas polisi wanita mengamati keempat sisi. Temukan karyawan yang mencurigakan Enhan. Dia melihat ke atas jembatan. Seorang pria mengerikan sedang melihat ke depan. Jangan menunggu pria itu bereaksi. Petugas polisi wanita berteriak untuk mendeteksi target. Pria itu langsung bereaksi. Fuet sepeda di sebelah bawah jembatan. Tunggu polisi wanita itu naik ke jembatan. Tarik pistol peringatan. Pria itu sama sekali tidak panik. Dia perlahan mengangkat tangannya, dengan mata penuh percaya diri. Dan di bawah jembatan, mobil untuk menghindari sepeda. Jadi saya mengubah arah. Dalam sekejap mata, seorang pria berbalik dan melompat turun. Mendarat dengan mantap di badan mobil. Lalu tunjukkan bagaimana Anda menangkap saya. Xiao Sai pergi. Kemudian polisi menyelidiki petunjuk yang ditemukan. Di belakang 3 orang meninggal. Mereka berdua memiliki hubungan misterius dengan perusahaan manufaktur obat-obatan. Mereka segera pergi ke perusahaan investigasi. Belum menyelam. Petunjuk yang terdeteksi. Semua orang di sini menggunakan pulpen itu. Kemudian dokter di sini memberitahu polisi. Setahun yang lalu mereka meneliti obat untuk meningkatkan kecerdasan. Digunakan untuk membantu orang dengan cacat intelektual. Dan di antara subjek penelitian adalah pria itu. Namanya Marlo. Beberapa bulan yang lalu, kekuatan mentalnya hanya 56. Setelah menjalani perawatan, dia bisa mengingat 1000 tempat desimal pi. Setelah 5 perawatan, kekuatan mentalnya mulai berlipat ganda. Dan percobaan selesai. Mereka akan mengembalikan pikiran subjek penelitian ke keadaan semula. Dan keduanya sudah mati. Dokterlah yang memulihkan pikiran Marlo. Baru kemudian polisi memahami motif pembunuhan Marlo. Dokter memberikan alamat Marlo. Kemudian polisi pergi. Tapi ribuan kali tidak mengharapkan itu. Saat ini Marlo sedang mengawasi mereka dari jauh. Di kepalanya dia mulai berpikir. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hasil inferensinya adalah, petugas polisi wanita akan mati dalam kecelakaan yang tidak terduga. Namanya Marlo, sebagai pria yang menggunakan efek kupu-kupu secara ekstrim. Yang lain melakukan kejahatan berdasarkan kecerobohan, kebijaksanaan. Dia mengandalkan efek kupu-kupu lagi. Gunakan hanya ballpoint, menyelesaikan 3 upaya pembunuhan yang sempurna. Setelah polisi mendapat petunjuk, pergi ke rumah Marlo, temui adiknya. Adikku bahkan tidak tahu kemana Marlo pergi. Hanya kertas yang tersisa Marlo. Marlo sudah mengetahuinya, akan melangkah hari ini. Senang untuk menempatkan Hong Mon Yen ke polisi. Polisi berdasarkan alamat di atas. Terus mencari. Lensa berputar. Marlo berdiri di depan jendela melihat keluar. Jari tidak berhenti bergerak. Banyak gambar mulai bermunculan di kepalaku. Petugas polisi wanita di sana dipukuli sampai mati dengan semen. Sama seperti hasil inferensi sebelumnya. Tutup matamu. Jari-jari yang ditekan ke kepala bergerak sangat cepat. Dia mulai membalikkan gambar lagi. Jangan tinggalkan detail apapun. Oksigen wanita oksi. Tanda pinggir jalan. Rute melewati. Sempurna. Tunggu sampai polisi datang. Marlo berdiri di jalan menunggunya. Senyum jahat itu lagi. Dia mulai berlari. Wanita itu mulai mengejar. Ke lokasi konstruksi. Gerakan yang sama Jalan yang sama. Ada juga tanda-tanda. Marlo menemui jalan buntu. Wanita itu juga dengan cepat berlari.
Tapi kali ini, master manajemen waktu ini terbalik. Hasilnya tidak sama dengan pengurangannya his. Ini sudah berakhir. Ternyata ini daerah polusi udara. Orang yang masuk harus menghirup oksigen. Jika polisi wanita itu mengambil tangki oksigen, ini akan terlambat beberapa detik dengan 0 poin. Tepat pada waktunya untuk ditabrak mobil. Tapi tiba-tiba, petugas polisi wanita itu sama sekali tidak mengenali tanda itu. Jadi hindari tabrakan. Akhirnya Marlo ditangkap, dan perawatan restoratif tidak berhasil untuknya. Kekuatan mentalnya menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Pemikiran saat ini, orang biasa tidak bisa menjelaskan. Satu-satunya yang bisa mengerti dia, hanya komputer.